Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallimu taslima. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan kali ini kita masih bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin Pondok Bilimun, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Alhamdulillah telah hadir guru-guru yang kita cintai, Ustadz Hilmi Firdausi dan Ustadz Asmar Lambo yang akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali khususnya di perjalanan kita yang terakhir yaitu di bulan suci Ramadan. Ustadz Asmar Lampu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah, khair. Jadi belum mudik nih? Belum. Malam ini? Insya Allah malam ini. Nah, sebelum mudik kita akan berbagi ilmu apa nanti yang kira-kira akan disampaikan kepada jemaah Damai Indonesiaku? Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana memaknai kemenangan setelah kita melalui bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Masya Allah. Yang paling penting adalah memaknai tentang kemenangan. Nah, kemenangan dari apa dan siapa yang dimenangkan. Betul sekali Pak Agung. Oke, nanti kita akan dengarkan bersama. Ikuti terus segmentasi yang telah kami persiapkan. Dan seperti biasa, bagi Anda di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muhajirin dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku di rumah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya Ustadz Agung, Ustadz Asmar Lambo yang insyaallah selalu dimuliakan, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini sudah masuk hari terakhir kita menjalankan ibadah Ramadan 1443 Hijriah, dan insyaallah jika tidak ada sesuatu yang aneh-aneh, kita besok akan melaksanakan bersama-sama hari raya kemenangan kita, Aidul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada hari esok. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah sekalian, apa sih kemenangan itu? Dalam Al-Quran banyak sekali dilukiskan tentang bahasa-bahasa kemenangan. Ada Al-Fauz, ada Al-Fatah tadi dibacakan oleh qori kita. Ada mungkin tiap hari yang kita dengarkan ketika azan, hayya 'alal falah. Ya, kita diajak untuk sama-sama menang, diajak sama-sama kita beruntung, diajak sama-sama kita bahagia. Apa sih ciri-ciri orang yang menang dalam Islam itu? Di surah Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihah lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalika fawzul kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa dzalikal fawzul kabir. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Jadi dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri orang yang menang, yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang seperti apa? Kita semua di sini ngaku sebagai orang beriman. Kita semua di sini ngaku sebagai orang Islam, bahkan mungkin KTP semua kita di sini Muslim. Tapi apakah kita sudah menjadi orang yang beriman? Itu pertanyaan besarnya. Apa sih iman itu? Seperti apa sih orang yang beriman yang dianggap sebagai pemenang itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaitu orang-orang yang bertakwa, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Bukan asal sekedar lip service saja. Bukan tatkala dilantik menjadi pejabat dia, aku beriman kepada Allah, demi Allah aku bertakwa kepada Allah, disumpah di bawah Quran tiba-tiba dia korupsi. Bukan ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia percaya dengan pawang hujan. Ya, bukan ngaku beriman kepada Allah tapi dia percaya sama jimat, pesugihan, penglaris dan sebagainya. Bukan ngaku beriman kepada Allah tapi menggadaikan akidahnya untuk menikah dengan orang yang lain agama. Bukan seperti itu, tapi iman yang sungguh-sungguh beriman, takwa yang sungguh-sungguh bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan itu cita-cita terbesar kita. Apa? Meninggal dalam keadaan menjadi seorang muslim. Kita mengenal dengan nama husnul khatimah. Hari ini kita muslim nih Bu, Bapak. Hari ini kita beriman, tapi nanti mati belum tentu. Nanti di ujung hidup kita belum tentu kita menjadi orang-orang yang beriman. Karena Allah begitu cepat membolak-balikan hati. Karena itu doa kita ada dua ba'da sholat. Yang pertama minta ditetapkan hati ini. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Minta hati kita yang sering bolak-balik ini ditetapkan dalam iman Islam. Yang kedua minta husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, minta kepada Engkau ya Allah, ujung hidupku ini husnul khatimah. Dan di bulan puasa ini pun, Ramadan ini pun, kita perlu husnul khatimah. Karena orang Indonesia ini Bu, Bapak sekalian, awal-awal puasa itu Masya Allah, semangatnya, giat ibadah, masjid saf-safnya penuh, sampai meluber keluar. Makin kesini makin maju semuanya. Barisannya makin maju, saya khawatir banyak di antara kita yang Ramadannya tidak husnul khatimah. Semangat di awal, di pertengahan mulai agak kendor, di ujung malah hilang sama sekali. Hari ini orang banyak yang pindah itikafnya ya, pindah ke mall, pindah ke pasar, pindah ke jalan tol, ya ada yang macet sekarang, pindah ke stasiun, ke terminal, ke bandara dan sebagainya. Padahal kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khatim, sesungguhnya amal itu dinilai yang ujungnya. Kita minta supaya husnul khatimah, supaya happy ending. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua ciri orang yang kemenangan itu apa? Yang menang itu apa? Wa amilus salihah. Orang yang mampu beramal saleh. Ini penting. Jadi setelah beriman, beramal saleh. Ya. Seperti apa itu? Di surah Al-Mu'minun Allah menggambarkan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh menang orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi ciri orang menang yang kedua itu dia khusyuk salatnya. Bapak Ibu ya, selama ini sudah khusyuk belum salatnya? Ya, insya Allah. Kalau saya kadang khusyuk kadang enggak. Dan seorang itu biasanya diganggu dengan apa yang dia sering pikirkan Bu. Ya, ibu-ibu diganggu dengan masakannya. Ya Allah, besok belum masak ya Allah. Sudah hari H-1, ketupat belum siap.
Ya opor belum jadi, sambal goreng ati belum selesai, besok udah lebaran. Tadi sholat zuhur mikir begitu Bu, ujung-ujungnya lupa rokaat. Bapak juga sama, ya Allah, H-1 THR belum turun-turun ya Allah. Mana anak istri dan nagih baju lebaran lagi. Ya tadi sholat zuhur mikir THR, ujung-ujungnya tidak khusyuk, lupa rokaat. Jadi ciri-ciri orang menang itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Selanjutnya apa? Dalam ayat telangnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa ciri-ciri orang yang menang itu alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra'i. Yaitu orang-orang yang berinfak tatkala dia kaya ataupun tatkala dia miskin. Nah, ini hubungannya pas nih. Ini sudah H-1 ya. Ibu-ibu bapak sudah zakat fitrah semuanya? Insya Allah sudah. Kapan waktu terbaik zakat fitrah? Nanti malam sampai besok sebelum Salat Idul Fitri. Tapi kalau memang kira-kira nggak keburu, dari sekarang nggak apa-apa. Ya, zakat fitrah sesuai dengan apa yang kita makan. Kalau ibu beli berasnya yang 1 liter itu 10.000, berarti 3,5 liter kan, 35.000. Tapi kalau ibu beli berasnya yang beras pulen Cianjur harga 20.000, jangan pakai beras yang 10.000. Namanya pelit sama Allah. Ya, kita harus menggunakan apa yang kita makan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menang itu, orang-orang berinfak tatkala dia kaya ataupun miskin. Ya, ibu kalau sedang kaya raya, wajar berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar berinfak, wajar menyampaikan sedekah. Nah, yang dites sekarang nih Bu, lagi susah, lagi pandemi, ada yang di PHK, ada yang dagangannya nggak laku, bisnisnya hancur, tiba-tiba dituntut nih di bulan puasa ini untuk bersedekah. Ya, karena Rasulullah SAW itu di bulan puasa ibu bersedekah seperti angin, sat beliau tuh, masya Allah, sedekahnya luar biasa. Nah, ini saya harapkan semoga bapak ibu sekalian kemarin bulan puasa nih Bu ya dilalui dengan banyak sedekah Bu, karena sedekah ini impiannya orang sudah mati loh Bu. Ya, sedekah ini mimpinya orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu mimpinya 2. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq, yang pertama. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Munafiqun ayat 10, dan infakkanlah sebahagian rizki yang kami berikan kepada engkau sampai nanti salah seorang di antara kalian datang dan berkata, ya Rob, tundalah ajal kami walaupun sebentar. Orang mati pengen ditunda ajalnya Pak. Untuk ngapain? Fa asaddaq. Untuk bersedekah. Jadi sedekah itu impiannya orang yang sudah mati Bu. Bapak ibu masih hidup, alhamdulillah, segar bugar, sehat walafiat, bersedekah sekarang. Nanti kalau sudah jadi apa? Jadi mayat, jadi jenazah, dibungkus dengan kain kafan, sudah jadi pocong kita, tidak mungkin sedekah. Ada pocong sedekah ke masjid, orang kabur semua nanti. Ya. Jadi mumpung masih hidup, bersedekah yang banyak. Yang kedua, wa aku minas salihin. Mereka pengen jadi orang soleh, pengen jadi orang-orang yang beramal soleh. Itu impian orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena itu ketika kita masih hidup, segar bugar, yuk teman-teman semua bersedekah dibanyakin, beramal soleh dibanyakin, semua dilakukan. Apalagi di bulan puasa ini dikit lagi nih, ini belum selesai Bu. Masih ada beberapa jam lagi, bahkan nanti ba'da asar itu waktu mustajab, kerjakan banyak amal soleh. Karena hari ini orang banyak sibuk di luar ibadah ya. Ada yang sibuk di mudiknya, ada yang sibuk di mall, sibuk sebagainya, lupa ibadahnya. Padahal ini masih Ramadan, ini belum Syawal kita ini, ya masih mustajab doanya, masih ibadah pun dikali lipatkan nilainya. Ya, jangan sampai kita keluar Ramadan, kita jadi orang-orang yang kalah. Bo'dan liman adraka Ramadan falam yugfarlah, kata Rasul. Celaka nih orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan, dosanya tidak diampuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menang di bulan puasa ini dan menjadikan kita orang-orang yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah beberapa ciri-ciri dari orang yang telah memperoleh kemenangan. Lantas bagaimanakah kita mengkaitkan antara kemenangan dengan fitrah manusia? Insya Allah itulah yang akan dijelaskan oleh Ustadz Asmar Lambo selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.